Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, semangat. Semangat. Semangat ya. Ya, Bu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita di mata kuliah Ibu Ulumul Quran, pertemuan ketiga kita akan belajar tentang kodifikasi mushaf Al-Quran. Ini ada kaitannya juga dengan sejarah gitu ya. Nah, sejarah. Nah, kalau kita lihat sekarang misalkan semuanya bawa HP? Bawa. Coba tengok di HP-nya, ada mushaf Al-Qurannya enggak? Coba. Ya, Bu. Oke, itu kalau berbentuk mushaf sekarang itu kan tebal ya. Tapi sekarang ada di digitalisasi. Ada berapa dalam Al-Quran itu? Berapa juz? 30. 30. Pernah nggak kawan-kawan itu terfikir bagaimana bisa sampai ke tangan kita mushaf Al-Quran itu? Padahal dari zaman berapa tahun yang lalu? Berapa? 1400-an tahun yang lalu ya? Pernah terfikir nggak kita? Bagaimana Quran itu bisa sampai di tangan kita? Ada yang mau jawab? Nah, makanya hari ini kita belajar proses sejarah dari masa Nabi itu. Bagaimana Al-Quran bisa sampai di tangan kita saat ini. Bahkan sudah ada digitalisasinya ya. Gitu. Bagaimana dahulu prosesnya Al-Quran, kemudian zaman sahabat bagaimana. Nah, hari ini kita akan belajar 3 fase. Yang pertama Al-Quran pada fase atau masa Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah fasenya siapa? Kalau dalam proses sejarah itu Sayyidina Abu Bakar. Kemudian yang ketiga adalah fase Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Oke ya. Jadi kita akan belajar berkelompok. Nah, supaya kawan-kawan juga bisa diskusi. Bukan hanya saya yang menjadi sumber, tapi kawan-kawan bisa saling berpendapat ya. Saling berdialog. Nanti kita akan bahas lagi. Kita bagi jadi 3 kelompok ya ini ya. Oke, kita bagi 3 kelompok. Yang pertama itu fase Nabi Muhammad SAW, bagaimana Al-Quran itu. Oke, yang kedua adalah fasenya kodifikasi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketiga Sayyidina Utsman. Nah, ini boleh duduk berhadap-hadapan ya. Oke, boleh duduk hadap-hadapan. Ya. Oke, nah pada masa Nabi ini, masa para sahabat itu kan menghafal ya Quran itu ya. Nah, boleh nanti dikasih catatan-catatan ya terkait itu ya. Oke, lanjutkan diskusinya. Ini pada masa Sayyidina Abu Bakar. Nah, saat itu apa yang terjadi setelah perang Yamamah tuh? Nah, nanti fokuskan di situ. Pada masa Sayyidina Utsman ya. Nah, masa Sayyidina Utsman itu proses adanya perseteruan antar umat muslim gitu ya. Jadi boleh dicek kira-kira kemudian kenapa Sayyidina Utsman akhirnya menginisiasi, atau siapa yang menginisiasi kalau memang bukan Sayyidina Utsman gitu ya. Kemudian bagaimana dicetak jadi berapa. Oke, waktunya habis ya. Boleh kita kembali ke barisan yang pertama. Nah, bergabung lagi. Ya. Kalau tadi sudah diskusi masing-masing, maka sekarang kita akan coba diskusi bersama. Nah, apa yang didiskusikan kelompok 1 biar kelompok 2 dan ketiga tahu,
yang didiskusikan kelompok 2, kelompok 1 dengan kelompok 3 tahu, demikian juga yang didiskusikan kelompok 3, kelompok 1, 2 juga tahu. Jadi dari siapa dulu yang mau presentasi? Boleh kelompok 1 kali ya, supaya urut ya. Oke, boleh, silahkan. Hasil catatan kelompok kami, wahyu itu turun secara bertahap. Iya. Dan penulisannya itu menggunakan media sederhana seperti pelepah kurma. Kemudian Nabi menunjuk sahabat-sahabat khusus untuk menuliskan wahyu. Dan hafalan para sahabat. Oke, jadi poin pentingnya adalah saat itu pada masa Nabi itu masih bersandar pada hafalan para sahabat. Karena wahyu itu disampaikan oleh Nabi secara lisan. Tapi Nabi juga menunjuk siapa? Sahabat-sahabat para penulis wahyu, termasuk diantaranya adalah siapa? Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit itu adalah orang yang punya tingkat kecerdasan yang di atas rata-rata, meskipun saat itu masih muda gitu ya. Kawan-kawan yang lainnya kira-kira memahami ya sampai di sini ya hasil dari dialog kelompok pertama. Nah, sekarang yang kelompok kedua, boleh. Hasil diskusi kelompok 2, Ya. terjadinya perang Yamamah. Perang melawan kaum murtad dan nabi palsu Musailamah Al-Kadzab yang mengakibatkan gugurnya sekitar 70 orang sahabat menghafal Al-Quran. Umar bin Khattab merasa khawatir akan hilangnya Al-Quran, lalu mengusulkan kodifikasi kepada Abu Bakar. Abu Bakar kemudian menunjuk Zaid bin Sabit sebagai ketua pelaksana pengumpulan karena kapasitasnya sebagai penulis wahyu utama dan seorang pemuda yang cerdas serta jujur. Lahirnya dokumen Al-Quran pertama yang terhimpun dalam satu bundel lembaran atau suhuf yang disimpan oleh Abu Bakar, kemudian beralih ke Umar bin Khattab, dan setelah Umar wafat disimpan oleh Hafsah bin Umar. Oke, jadi poin pentingnya adalah saat terjadi perang Yamamah ya. Perang Yamamah adalah ketika para sahabat itu memerangi siapa? Musailamah Al-Kadzab, seorang nabi palsu. Saat terjadi perang Yamamah, meskipun umat Islam itu menang, tapi ada kerugian besar tadi umat Islam, yaitu gugurnya 70, ya gugurnya para penghafal Al-Quran gitu. Karena khawatir akan hilang, karena para penghafal ini kan sudah makin sedikit ya, maka Sayyidina Umar itu kemudian mengusulkan kepada Sayyidina Abu Bakar. Langsung setuju enggak kira-kira Sayyidina Abu Bakar waktu itu? Enggak. Jadi beliau tidak langsung setuju, karena beliau merasa Nabi tidak pernah menginstruksikan hal tersebut. Gitu. Karena takut. Ini Al-Qur'an bukan main-main kan? Gitu. Setelah kemudian menimbang-nimbang dan bermusyawarah lah ya para sahabat itu, maka akhirnya dikumpulkanlah tulisan-tulisan Al-Qur'an dari berbagai sumber. Kalau hafalannya sudah ada ya, para sahabat itu kan sudah menghafal Al-Quran itu, termasuk runutan ayatnya sudah tahu mereka. Sekarang kelompok 3. Baik, hasil akhir diskusi kami dari kelompok 3 ialah perluasan wilayah Islam ke berbagai penjuru. Utsman membentuk panitia yang dipimpin oleh Zaid bin Sabit beserta kawan-kawan. Jika terjadi perbedaan cara penulisan dialek dalam kepanitiaan, Utsman memerintahkan agar ditulis dengan dialek suku Quraisy karena Al-Quran turun dengan dialek mereka. Lahirnya Mushaf Al-Imam atau Mushaf Utsmani mengirimkan salinan mushaf ini ke pusat wilayah Islam seperti Mekah, Syam, Basrah, Kufah, Madinah, dan memerintahkan untuk membakar semua catatan atau mushaf lain yang berbeda guna menyatukan umat. Jadi pada akhirnya setelah disatukan itu, ternyata bermunculanlah dialek atau qiraat yang berbeda-beda. Karena memang Al-Quran kan diturunkan dalam beberapa bacaan, gitu. Jadi sahabat ada yang menerima bacaan A, ada yang menerima bacaan B. Oleh karena terjadi perselisihan terus-menerus, khawatir umat Islam itu saling menyalahkan, kemudian dikumpulkanlah orang-orang, para penghafal, kemudian disamakan dengan mushafnya dan ditulislah dalam apa?
al-imam tadi itu. Jadi satu mushaf tapi dia mengakomodir berbagai macam qiraat atau bacaan. Gitu ya. Sampai di sini kira-kira bisa dipahami ya? Bisa. Oke ya. Sekarang semua kelompok sudah mempresentasikan. Nah, coba Ibu tambahi dengan materi kita ya. Sambil nanti kalau ada pertanyaan boleh dicatat, nanti kita diskusikan setelah kita menyimak video pembelajaran ini ya. Oke, coba kita tampilkan. Oke. Tadi sudah kita dengarkan bersama ya bagaimana kemudian proses dari kodifikasi atau sejarah kodifikasi mushaf dari masa Nabi sampai kepada masa Sayyidina Utsman bin Affan yang kemudian kita kenal dengan nama apa? Mushaf Utsmani. Ya, Mushaf al-Imam. Jadi bukan imam yang ini ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang sampai sini ada pertanyaan. Nah, kalau ada yang bertanya boleh bertanya dulu, nanti kita lanjutkan dialog. Iya. Iya. Bu, izin bertanya. Apa arahan tegas Khalifah Utsman bin Affan jika terjadi perbedaan dialek atau cara penulisan ayat dalam kepanitiaan pentasihan Al-Quran, dan apa nama ras yang lahir dari proses tersebut? Iya. Sebelum saya menjawab, ada yang mau menambahi mungkin kelompok 3? Cukup? Ya. Jadi memang terjadi banyak perbedaan dialek waktu itu ya, banyak ragam qiraat. Tapi yang diutamakan adalah dialek Quraisy. Oke. Luar biasa ya dialog dan diskusinya, pertanyaannya kritis-kritis semua gitu. Saya rasa kawan-kawan ini udah memahami nampaknya ya. Kita coba refleksi melalui Mentimeter. Kita lihatlah ya jawabannya. Bagaimana kawan-kawan menjawab? Sudah masuk semua ini, rata-rata jawabannya luar biasa. 90% dah benar dah. Oke. Alhamdulillah kelas hari ini insya Allah semuanya sudah dipahami. Jika ada hal-hal yang belum dipahami boleh kita berdiskusi lagi ya. Boleh minggu depan, boleh kita berdiskusi di grup. Yang pasti proses ini sangat penting. Proses bagaimana sejarah kodifikasi mushaf Al-Quran. Supaya kawan-kawan juga terbuka dan bisa membuka wawasan orang lain terkait bagaimana sejarah Al-Quran. Iya, kita sudah di akhir perkuliahan kita hari ini. Sekarang saatnya penugasan ya. Nanti masing-masing dari kalian silahkan membuat video tentang apa yang kalian pelajari hari ini di media sosial masing-masing. Ya, boleh di TikTok, boleh di Instagram, boleh di YouTube Short misalkan, atau YouTube panjang itu tidak masalah juga. Supaya apa yang kita pahami hari ini itu bisa juga kita sampaikan kepada orang lain. Balighu anni walau ayah.
Kita tutup perkuliahan kita hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.